Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 15 Juli 2022. 15 Juli 2022. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi hari ini dengan judul, Iman dan percaya sangat perlu. Iman dan percaya sangat perlu. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang kami boleh rasakan hingga di pagi hari ini. Khususnya kami memiliki waktu yang indah untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, menuntun kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Inilah doa kami, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita untuk hari ini 15 Juli 2022 dengan judul Iman dan percaya sangat perlu. Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sekali lagi Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dalam beberapa contoh tentang penyembuhan, Yesus tidak segera memberikan berkat yang dicari. Namun dalam kasus penyakit kusta itu, begitu diminta langsung dikabulkan. Bila mana kita berdoa untuk mendapatkan berkat-berkat duniawi, jawaban kepada doa kita bisa saja ditangguhkan, atau Allah boleh saja memberi kita sesuatu yang lain dari yang kita minta. Namun tidak demikian jika kita meminta kelepasan dari dosa. Adalah kehendaknya untuk menyucikan kita dari dosa, untuk menjadikan kita putra dan putrinya, dan untuk menyanggupkan kita menghayati suatu kehidupan yang suci. Yesus telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat dan yang sekarang ini menurut kehendak Allah kita. Imanlah yang menghubungkan kita dengan surga dan mendatangkan kekuatan kepada kita untuk menghadapi kuasa-kuasa kegelapan. Dalam Yesus, Allah menyediakan cara untuk menundukkan setiap sifat-sifat yang jahat dan menolak setiap penggodaan. Bagaimanapun kuatnya, namun banyak yang merasa bahwa mereka kurang iman dan oleh karenanya mereka tetap menjauh dari Yesus. Biarlah jiwa-jiwa ini dalam ketidaklayakan mereka menjatuhkan diri ke atas rahmat Juru Selamat yang penuh dengan belas kasihan. Jangan melihat diri sendiri, tetapi pandanglah Yesus, Ia yang menyembuhkan orang sakit dan mengeluarkan setan-setan ketika Ia berjalan di antara manusia adalah tetap penebus perkasa yang sama. Jika demikian, raihlah janji-janjinya sebagai daun-daun pohon kehidupan. Dan barang siapa datang kepadaku, Ia tidak akan kubuang. Pada saat engkau datang kepadanya, percayalah bahwa Ia menerima engkau, karena Ia telah berjanji demikian. Engkau tak akan pernah binasa selagi engkau melakukan hal ini. Ya, takkan pernah. Dalam doa, iman, terdapat ilmu ilahi. Itu adalah ilmu yang harus dikuasai oleh setiap orang yang mau menjadikan pekerjaan seumur hidupnya berhasil. Jadi iman dan percaya itu sangat perlu dalam hal kebutuhan-kebutuhan kita setiap hari. Bisa saja ada keperluan yang kita bilang kepada Tuhan, Tuhan belum menjawab, atau Tuhan memberikan dengan cara yang lain. Artinya kita minta ini, tapi Allah memberikan cara yang lain atau memberikan hal yang lain yang sebenarnya kita tidak minta. Tetapi justru itu perlu, justru itu penting dalam kehidupan kita. Contoh misalnya, kita bercita-cita jadi dokter,
tetapi kita tes tidak pernah tembus. Tapi ketika kita sekolah yang lain yang kita tidak inginkan tadinya, tetapi justru itu mengarahkan kepada kehidupan yang lebih baik dan sebagainya. Itu berarti bahwa bukan Tuhan tidak menjawab, tapi Tuhan memberikan bahkan yang lebih penting dari itu. Nah, itu kita sudah pelajari pada waktu-waktu beberapa hari yang lalu. Tapi pagi ini saudara, pekabaran kita yang paling terutama adalah ada doa, ada permohonan yang langsung Tuhan akan jawab. Dan permohonan doa itu adalah meminta pengampunan dosa. Ayat kita hari ini berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dan lihat berpaling kepada Allah ini adalah meminta pengampunan dosa. Iman, Yohanes 3:16, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Jadi percaya itu adalah iman. Jadi doa yang disertai dengan iman, iman itu adalah bahwa dosa kita diampuni, maka permohonan kita untuk pengampunan dosa pasti dosa kita diampuni. Asalkan kita mau minta pengampunan dosa itu. Bukan kita tidak meminta, lalu kita mengharapkan supaya dosa kita diampuni. Minta. Kalau kita minta, inilah permohonan yang tidak dapat ditolak oleh Allah. Asal kita minta dengan penuh kesungguh-sungguhan. Biarlah pekabaran pagi ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita, menuntun kita untuk tetap setia dan jangan lupa minta pengampunan dari Tuhan dari setiap dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Adalah doa dan harapan kita pada pagi hari ini. Mari kita akhiri pekabaran pagi ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman Tuhan yang begitu indah. Kiranya dapat menguatkan kami, menuntun kami untuk tetap setia kepadamu. Pelihara kami sepanjang hari ini Bapa, dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya kami tidak berjalan sendiri, tapi selalu berjalan dengan Tuhan. Semua perkara dalam hidup kami serahkan dalam tangan Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kekurangan kami, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian saudaraku yang kekasih pekabaran kita di pagi hari ini. Sampai jumpa besok. Tuhan berkati kita semua. Shalom.